Qingqi berdiri tegak di depan kursi roda Lu Yechen dengan sorot mata setajam bilah pisau. Angin sore yang masuk dari jendela ruang tamu mengibaskan rambutnya yang terikat. Sederhana, sementara Yechen menatapnya dengan campuran kesal dan tidak percaya. Merasa hidupnya yang selama 3 bulan terakhir sudah cukup terpenjara kini justru semakin dikekang oleh perempuan yang mengaku sebagai pengawal pribadinya. Sejak kecelakaan mobil yang meremukkan tulang belakangnya dan merenggut ingatannya tentang potongan masa lalu yang kabur, hidup Yechen berubah menjadi rangkaian ruangan tertutup, tatapan iba, dan bisikan curiga bahwa kecelakaan itu bukanlah kecelakaan biasa. Neneknya, Ketua Lu yang keras dan penuh perhitungan, menghabiskan banyak uang untuk memanggil Qingqi, seorang pengawal dengan latar belakang misterius yang bahkan setelah diselidiki pun tidak meninggalkan jejak berarti. Namun justru ketiadaan jejak itulah yang membuatnya berbahaya. Sekaligus diperlukan. Yechen membenci bagaimana Qingqi berbicara padanya seolah ia adalah anak kecil yang keras kepala, melarangnya keluar tanpa izin, memaksanya menuruti jadwal rehabilitasi. Bahkan menatapnya tanpa gentar ketika ia mengancam akan melompat dari balkon lantai 2. Demi mendapatkan sedikit kebebasan, kau bahkan tak bisa berdiri, ucap Qingqi datar saat itu, tetapi di balik nada dinginnya ada sesuatu yang tidak bisa Yechen baca, sesuatu yang terasa seperti kekhawatiran yang disembunyikan. Ia ingin membenci perempuan itu, ingin mengusirnya seperti ia mengusir yang lain. Tetapi setiap kali bahaya mendekat, Qingqi selalu muncul lebih cepat dari siapapun, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Ketika Yechen memaksa diri menghadiri konferensi pers Shanghai Group dan didorong ke panggung oleh ketegangan keluarga yang membara, semua mata menertawakannya. Mengasihani kursi roda yang dianggap sebagai simbol kelemahan, namun suara Yechen tetap tenang ketika ia memaparkan produk yang ia kembangkan sendiri. Ia tidak membutuhkan podium untuk berdiri, ia tidak membutuhkan kaki untuk berpikir, dan untuk sesaat ruangan itu terdiam oleh kepercayaan diri yang tak bisa dipatahkan. Namun di balik gemuruh tepuk tangan yang ragu-ragu, ada tangan-tangan gelap yang merancang kejatuhannya. Ia diculik, dikurung di ruangan kosong yang berdebu, dan hampir dijadikan alasan untuk menggantikan posisinya sebagai pewaris. Saat itulah Qingqi menerobos masuk seperti badai, menghantam para penjaga dengan ketepatan yang brutal, tatapannya dingin namun napasnya terengah ketika memastikan Yechen masih hidup. Setelah insiden itu, hubungan mereka berubah tanpa disadari. Yechen yang keras kepala mulai melihat celah di balik ketegasan Qingqi. Ia mengetahui bahwa perempuan itu bukan sekadar pengawal biasa, bahwa ia memiliki koneksi dengan keluarga Bai di Haicheng, keluarga yang cukup kuat untuk membuat Lu family pun berhitung ulang sebelum berbicara sembarangan. Namun Qingqi menolak mengungkap lebih jauh, menahan semua pertanyaan Yechen dengan kalimat pendek dan tatapan yang menutup diri. Ketika keluarga Bai datang dengan ancaman halus, ketika nama Qingqi disebut sebagai putri yang hilang bertahun-tahun lalu dan baru ditemukan kembali, Yechen akhirnya memahami bahwa perempuan yang ia anggap hanya bayangan ternyata memiliki dunia yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari miliknya sendiri. Namun konflik dalam keluarga Lu belum usai. Chen Ming dan Shen Xingyi bergerak dalam diam, menyebarkan kabar bahwa Qingqi adalah ancaman, bahwa ia sengaja mendekati Yechen demi sesuatu yang lebih besar. Nenek yang awalnya percaya mulai goyah oleh tekanan, dan demi melindungi cucunya, ia memerintahkan Qingqi pergi. Qingqi menerima perintah itu tanpa membantah, hanya menatap Yechen untuk terakhir kalinya sebelum berbalik, seolah semua yang telah ia lakukan hanyalah bagian dari kontrak profesional. Kepergian Qingqi meninggalkan kehampaan yang tidak bisa Yechen jelaskan. Ia marah, merasa dikhianati, tetapi juga merasa kehilangan. Tanpa Qingqi, ancaman kembali mendekat.
Malam-malamnya dipenuhi bayangan pisau dan suara dari masa lalu yang samar, potongan. Ingatan tentang seorang pria yang berlumuran darah, tentang tuduhan pembunuhan yang teriakannya masih menggema di kepalanya. Ia terbangun dengan keringat dingin, memanggil nama yang bahkan ia tidak yakin pernah benar-benar ia kenal. Ketika seseorang menyusup ke kamarnya dan mencoba mengakhiri hidupnya dalam kegelapan, Ye Chen akhirnya menyadari bahwa tanpa Qingqi, ia benar-benar sendirian di tengah konspirasi yang tak terlihat. Di sisi lain kota, Qingqi berdiri di balkon rumah keluarga Bai, mendengarkan ayahnya yang memintanya berhenti mempertaruhkan diri demi keluarga Lu. Ia telah dicari selama bertahun-tahun, diperlakukan seperti harta yang hilang dan ditemukan kembali, tetapi hatinya tetap tertinggal di rumah yang memecatnya. Ia tahu ada rahasia 10 tahun lalu yang belum terungkap, rahasia yang mungkin berkaitan dengan ingatan Ye Chen yang hilang dan kematian. Seorang pria yang namanya tak pernah disebut tanpa kebencian. Ia tahu jika ia kembali, ia tidak hanya melindungi seorang majikan, tetapi juga membuka luka lama yang bisa menghancurkan lebih dari satu keluarga. Namun ketika kabar tentang percobaan pembunuhan terbaru sampai ke telinganya, Qingqi tidak ragu. Ia meninggalkan kenyamanan keluarga Bai dan kembali ke Haicheng tanpa memberi tahu siapapun. Di kamar yang sunyi, Ye Chen yang terbangun dari mimpi buruknya melihat bayangan yang begitu ia kenal berdiri di ambang pintu. Kali ini tidak ada kontrak, tidak ada perintah dari neneknya, hanya tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Aku kembali bukan sebagai pengawal yang disewa, bisik Qingqi pelan namun tegas. Aku kembali karena jika kau mati, kebenaran itu akan ikut terkubur. Ye Chen menatapnya lama, lalu untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa tidak sepenuhnya rapuh. Di antara kebencian keluarga, pertunangan yang dipaksakan, dan rahasia masa lalu yang mengintai, mereka berdiri di garis tipis antara musuh dan sekutu, antara kebenaran dan kehancuran. Dan di tengah semua itu, perasaan yang tak terucap mulai tumbuh, perlahan namun tak terbendung, seperti api kecil yang menolak padam meski badai terus menerpa. Malam itu hujan turun deras membasahi halaman rumah keluarga Lu, kilat menyambar langit. Haicheng seolah ikut memperingatkan bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai, dan di dalam kamar yang temaram, Ye Chen memandangi Qingqi yang berdiri membelakangi jendela. Bayangannya memanjang di lantai kayu, wajahnya separuh terselimuti gelap. Tidak ada lagi jarak formal antara majikan dan pengawal, tidak ada lagi kalimat kaku tentang aturan, hanya dua orang yang sama-sama berdiri di ambang bahaya dan menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak peduli. Ye Chen memecah keheningan dengan suara rendah namun tajam, menuntut jawaban tentang apa yang sebenarnya diketahui Qingqi, tentang 10 tahun lalu, tentang kematian ayahnya yang selalu disebut sebagai kecelakaan tetapi dalam ingatannya yang terpecah-pecah terasa seperti sesuatu yang jauh lebih kejam. Qingqi tidak langsung menjawab, ia berjalan mendekat dan berlutut di depan kursi roda Ye Chen, tangannya yang biasanya tegas kini menggenggam sandaran dengan erat, seolah menahan gejolak di dalam dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa 10 tahun lalu, ada malam berdarah yang melibatkan keluarga Lu dan keluarga Bai, bahwa seorang pria tewas dengan tuduhan pengkhianatan bisnis, dan bahwa anak-anak dari dua keluarga itu terpisah oleh kebencian orang dewasa yang rakus akan kekuasaan. Ingatan Ye Chen yang hilang bukanlah kebetulan, melainkan akibat trauma berat yang sengaja disembunyikan dengan dalih melindunginya. Ada seseorang di dalam lingkaran terdekat yang takut jika kebenaran terungkap, seluruh fondasi keluarga Lu akan runtuh. Kata-kata itu membuat dada Ye Chen sesak, serpihan memori mulai menyusup kembali seperti pecahan kaca yang memotong perlahan. Ia melihat bayangan seorang pria berlutut, mendengar suara pertengkaran yang keras, mencium bau logam darah yang pekat, dan yang paling menyakitkan,
melihat dirinya sendiri memegang sesuatu yang berkilat di tangan kecilnya saat itu. Ia menggenggam kepalanya, napasnya terengah, dan Qingqi segera berdiri, memeluknya. Tanpa ragu, tidak lagi menjaga jarak profesional. Kau tidak membunuh siapapun, ucapnya. Tegas di dekat telinganya, seolah mencoba menghapus bisikan masa lalu yang menghantuinya. Seseorang ingin kau percaya bahwa kau bersalah. Di sisi lain rumah, Chen Ming menerima laporan bahwa Qingqi telah kembali. Wajahnya yang selalu tersenyum kini berubah dingin. Ia tahu bahwa selama perempuan itu berada di sisi Ye Chen, rencananya untuk mengambil alih Xinghai Group akan terus terganggu. Ia memanggil orang-orangnya, memerintahkan pengawasan ketat dan menyiapkan langkah berikutnya yang lebih ekstrim. Ia tidak lagi puas dengan sekadar menjatuhkan reputasi Ye Chen, kali ini ia ingin memastikan sepupunya itu benar-benar tersingkir, entah melalui skandal atau sesuatu yang lebih permanen. Keesokan paginya, berita mengejutkan mengguncang Haicheng. Dokumen lama tentang transaksi ilegal 10 tahun lalu bocor ke media, menyeret nama keluarga Lu dan Bai dalam pusaran tuduhan penggelapan dan pengkhianatan. Wartawan berkerumun di depan gerbang rumah, mikrofon dan kamera diarahkan tanpa ampun. Nenek Lu tampak pucat namun tetap berdiri tegak, menyangkal semua tuduhan dengan suara yang masih berwibawa, tetapi di balik matanya ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu hanya segelintir orang yang memiliki akses ke arsip lama itu, dan pengkhianatnya mungkin lebih dekat dari yang ia kira. Ye Chen memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Dengan Qingqi di sisinya, ia keluar. Menemui pers, kursi rodanya bergerak mantap melewati kerumunan. Suaranya tenang namun penuh tekanan ketika ia menyatakan bahwa ia sendiri akan membuka kembali kasus 10 tahun lalu dan membersihkan nama keluarganya, meski itu berarti menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Di sampingnya, Qingqi berdiri tegap, tatapannya menyapu kerumunan dengan kewaspadaan yang tak pernah padam. Namun bahaya tidak menunggu. Saat konferensi dadakan itu hampir selesai, sebuah kendaraan melaju kencang menembus barikade, mengarah lurus ke tempat Ye Chen berada. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, Qingqi mendorong kursi roda Ye Chen menjauh sambil melompat menahan benturan, tubuhnya terhempas ke aspal ketika mobil itu menghantam pagar. Jeritan menggema, kamera berjatuhan, dan waktu seolah berhenti ketika Ye Chen berusaha meraih Qingqi yang tergeletak tak bergerak beberapa meter darinya. Darah mengalir dari pelipis Qingqi, namun matanya masih terbuka, menatap Ye Chen dengan senyum tipis yang menyakitkan. Aku bilang akan melindungimu sampai akhir, bisiknya. Lemah. Untuk pertama kalinya, Ye Chen merasa ketakutan yang nyata, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk perempuan yang selama ini berdiri di garis depan menggantikan tempatnya menghadapi peluru dan bahaya. Di tengah sirene ambulans yang mendekat dan teriakan panik yang saling bersahutan, satu hal menjadi jelas di hatinya, ini bukan lagi tentang balas dendam keluarga atau perebutan kekuasaan, ini tentang seseorang yang telah mempertaruhkan segalanya demi dirinya, dan ia tidak akan membiarkan pengorbanan itu sia-sia. Di dalam mobil ambulans yang melaju kencang menuju rumah sakit, tangan Ye Chen menggenggam tangan Qingqi yang dingin, dan di balik kaca jendela yang buram oleh hujan, bayangan kota Haicheng tampak seperti saksi bisu dari perang yang baru saja dimulai, perang yang kini tak mungkin lagi dihentikan. Lampu ruang operasi menyala terang dan pintu tertutup rapat, meninggalkan Ye Chen di lorong rumah sakit dengan napas berat dan tangan yang masih bergetar oleh darah yang belum sempat ia bersihkan. Bau antiseptik bercampur hujan yang terbawa pakaiannya membuat kepalanya semakin pening, namun pikirannya justru terasa semakin tajam. Ia menatap pintu itu tanpa berkedip, seolah dengan begitu ia bisa memaksa waktu berjalan lebih cepat. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan yang merenggut kakinya, ia merasa benar-benar tidak
berdaya. Bukan karena kursi roda, bukan karena cibiran orang-orang, melainkan karena kemungkinan kehilangan Qingqi yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang pernah ia dengar. Nenek Lu datang dengan wajah tegang, diikuti beberapa pengawal keluarga. Ia memandang cucunya yang duduk diam dengan mata merah namun tidak menangis. Kau tidak boleh terlalu terlibat, ucapnya pelan, berusaha mempertahankan nada tegasnya seperti biasa. Namun Ye Chen tidak menjawab, tatapannya kosong namun membara. Dalam kepalanya, serpihan memori kembali menghantam, lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat sosok Chen Ming berdiri di lorong tua 10 tahun lalu, mendengar percakapan tentang saham dan pewaris, tentang seseorang yang harus disingkirkan demi masa depan keluarga. Ia mengingat suara ayahnya yang marah, dan bayangan seorang anak kecil yang ketakutan berdiri di sudut ruangan. Anak itu adalah dirinya. Pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Dokter keluar dengan wajah serius, mengatakan bahwa Qingqi berhasil melewati masa kritis, tetapi ia kehilangan banyak darah dan harus dirawat intensif. Kalimat itu seperti menarik Ye Chen kembali dari jurang. Ia menghela napas panjang. Rasa lega bercampur amarah membanjiri dadanya. Seseorang telah mencoba membunuhnya di depan umum, dan itu bukan lagi permainan sembunyi-sembunyi. Ini adalah pernyataan perang. Di ruangan ICU yang sunyi, Qingqi terbaring pucat dengan selang infus terpasang di tangannya. Ye Chen mendekat. Kursi rodanya berhenti tepat di sisi tempat tidur. Ia menatap wajah perempuan itu yang biasanya keras dan penuh kendali, kini tampak rapuh. Ia mengangkat tangannya dengan hati-hati, menyentuh ujung jarinya yang dingin. Kau bilang akan menemaniku sampai akhir, bisiknya pelan, suaranya serak. Aku belum menemukan kebenaran, jadi kau tidak boleh pergi. Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin yang berdetak. Teratur, namun jari Qingqi bergerak sedikit, cukup untuk membuat jantung Ye Chen berdebar. Di sisi lain kota, Chen Ming menerima kabar bahwa Qingqi selamat. Ia memukul meja dengan geram, rencananya kembali gagal. Ia menyadari bahwa selama Ye Chen masih hidup dan mulai mengingat masa lalu, posisinya semakin terancam. Maka ia memutuskan langkah berikutnya. Yang lebih berbahaya, membalikkan opini publik sepenuhnya. Ia menyebarkan kabar bahwa kecelakaan mobil yang menimpa Ye Chen 3 bulan lalu disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. Karena mabuk dan konflik asmara, menyebarkan rekaman palsu yang direkayasa untuk menghancurkan reputasinya. Dalam semalam, nama Ye Chen kembali menjadi bahan ejekan dan tuduhan. Namun kali ini Ye Chen tidak lagi diam. Dengan bantuan tim hukum yang setia pada ayahnya, dahulu dan dukungan tak terduga dari keluarga Bai yang diam-diam mulai bergerak, ia mengumpulkan bukti satu persatu. Ia memerintahkan audit internal, memeriksa transaksi lama, dan menemukan celah besar dalam laporan keuangan 10 tahun lalu yang mengarah langsung pada Chen Ming. Setiap angka yang tidak sinkron seperti potongan teka-teki yang akhirnya menemukan tempatnya. Ketika Qingqi akhirnya membuka mata 2 hari kemudian, hal pertama yang ia lihat adalah Ye Chen yang tertidur di kursi rodanya, kepala bersandar di sisi tempat tidurnya. Wajahnya tampak lelah namun lebih dewasa, seolah dalam waktu singkat ia telah berubah. Qingqi mencoba menggerakkan tangannya dan Ye Chen langsung terbangun, mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan. Aku belum mati, ucap Qingqi pelan dengan nada lemah namun berusaha bercanda. Ye Chen menatapnya lama, sebelum menjawab dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Bagus, karena kita punya perang yang harus dimenangkan. Qingqi melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi pria yang terperangkap dalam trauma dan kemarahan, melainkan seseorang yang siap menghadapi kenyataan, seburuk apa pun itu. Ia mencoba bangkit, meski rasa sakit masih menusuk, dan berkata bahwa ia tidak akan
Tinggal diam di ranjang sementara musuh bergerak. Ye Chen menggeleng, namun kali ini bukan untuk melarang, melainkan untuk menyamakan langkah. Kali ini kita bergerak bersama, ujarnya tegas. Di luar rumah sakit, hujan telah berhenti. Langit Haicheng perlahan cerah, namun udara masih menyisakan sisa badai. Keduanya tahu bahwa serangan berikutnya tidak akan lama lagi. Rahasia 10 tahun lalu semakin dekat terungkap, dan setiap langkah menuju kebenaran akan mengguncang lebih dari satu keluarga. Namun di tengah semua itu, di antara rasa sakit dan pengkhianatan, ada tekad yang kini terjalin kuat. Mereka tidak lagi berdiri sebagai majikan dan pengawal, melainkan sebagai dua orang yang saling memilih untuk bertahan hidup dan menghadapi gelapnya masa lalu bersama-sama, apapun harga yang harus dibayar. Beberapa hari setelah Qing Ji dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan khusus, suasana rumah sakit berubah menjadi pusat pertemuan rahasia. Pengawal keluarga Bai berdiri di lorong dengan wajah dingin, sementara orang-orang kepercayaan lama ayah Ye Chen datang silih berganti membawa dokumen dan laporan audit yang semakin mengerucut pada satu nama. Qing Ji yang masih pucat menolak berbaring diam, ia duduk bersandar dengan bahu diperban. Membaca setiap berkas dengan sorot mata tajam. Ye Chen berada di sampingnya, kursi rodanya menghadap meja kecil penuh kertas, ekspresinya jauh lebih tenang dibandingkan hari sebelumnya. Ketika ia berbicara, nadanya tidak lagi diliputi emosi yang meledak-ledak, melainkan ketegasan yang matang dan penuh perhitungan. Audit internal Xinghai Group menemukan transfer dana mencurigakan 10 tahun lalu ke perusahaan cangkang yang terdaftar atas nama orang kepercayaan Chen Ming. Jumlahnya cukup besar untuk mengguncang fondasi perusahaan jika sampai terbongkar ke publik. Lebih dari itu, ada catatan pertemuan rahasia pada malam yang sama dengan kematian ayah Ye Chen. Setiap detail seperti jarum yang menembus kabut ingatannya. Ia mulai mengingat bahwa malam itu bukan sekadar pertengkaran bisnis, melainkan pertemuan untuk membahas penjualan saham secara ilegal kepada pihak luar. Ayahnya menolak keras, dan setelah itu, segalanya berubah menjadi kekacauan. Qing Ji menatap Ye Chen dengan sorot serius. Ia tahu bahwa semakin dalam mereka menggali, semakin besar pula ancaman yang akan datang. Jika kau mempublikasikan ini tanpa persiapan, mereka akan menyerang lebih brutal, ucapnya pelan namun tegas. Ye Chen mengangguk, memahami risikonya. Ia memutuskan untuk menjebak Chen Ming secara terbuka, bukan dengan tuduhan langsung, melainkan dengan memancingnya membuat kesalahan di depan semua orang. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Rapat direksi darurat diadakan untuk membahas skandal yang beredar. Chen Ming tampil percaya diri, berpakaian rapi dengan senyum yang seolah tak tergoyahkan. Ia memutarbalikkan situasi, menyalahkan kegagalan manajemen pada kondisi kesehatan Ye Chen, bahkan menyiratkan bahwa kepemimpinan perusahaan membutuhkan sosok yang lebih stabil. Beberapa anggota dewan mulai terpengaruh, bisikan setuju terdengar di ruangan besar itu. Namun Ye Chen telah menyiapkan langkahnya. Dengan tenang ia meminta layar presentasi dinyalakan. Satu persatu dokumen transaksi ilegal ditampilkan, lengkap dengan tanda tangan digital dan jejak transfer dana. Wajah Chen Ming yang semula santai mulai menegang. Ketika rekaman suara lama diputar, rekaman percakapan 10 tahun lalu yang berhasil ditemukan Qing Ji melalui jaringan keluarga Bai, ruangan itu terdiam total. Suara Chen Ming terdengar jelas membahas cara mengamankan posisi pewaris dengan menyingkirkan hambatan. Nenek Lu yang duduk di ujung meja gemetar, bukan karena lemah, melainkan karena kemarahan yang terpendam. Matanya menatap Chen Ming seolah tidak lagi mengenal cucu yang selama ini ia percaya. Chen Ming mencoba menyangkal, menyebut rekaman itu manipulasi, tetapi bukti yang disajikan terlalu rinci untuk dibantah. Anggota dewan yang tadinya
Ragu kini saling bertukar pandang dengan wajah muram. Ketika situasi memuncak, Chen Ming kehilangan kendali. Ia berdiri dan berteriak bahwa semua itu memang direncanakan karena Ye Chen dianggap lemah, bahwa keluarga Lu membutuhkan pemimpin yang tidak cacat dan tidak terbelenggu masa lalu. Kata-kata itu menggema seperti pengakuan tak langsung. Ye Chen menatapnya tanpa emosi, hanya satu kalimat yang ia ucapkan dengan suara datar namun mematikan, kelemahanku bukan pada kakiku, melainkan pada kepercayaanku padamu. Keamanan perusahaan segera bergerak. Chen Ming ditahan untuk penyelidikan internal dan laporan resmi disiapkan untuk pihak berwenang. Namun di balik kemenangan itu, Ye Chen tidak merasa lega sepenuhnya. Ia tahu bahwa Chen Ming hanyalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Rekaman lama menyebut satu nama lain yang belum terungkap, seseorang yang memiliki pengaruh di luar keluarga Lu dan Bai. Malamnya, Ye Chen dan Qing Ji berdiri di balkon rumah keluarga Lu. Angin malam berhembus, lembut, membawa aroma laut dari kejauhan. Qing Ji yang masih dalam masa pemulihan memegang pagar dengan satu tangan, tatapannya mengarah pada lampu kota yang berkelip. Ini belum selesai, ucapnya pelan. Ye Chen mengangguk. Ia merasakan bahwa ingatannya hampir pulih sepenuhnya, hanya tersisa satu potongan yang belum tersentuh. Tiba-tiba ponsel Qing Ji berdering. Pesan singkat tanpa nama pengirim muncul di layar, sebuah foto lama yang memperlihatkan dirinya kecil berdiri di samping seorang pria yang tidak lain adalah ayah Ye Chen. Di bawah foto itu hanya ada satu kalimat singkat yang membuat darah mereka membeku, kebenaran 10 tahun lalu tidak sesederhana yang kau kira. Ye Chen menatap foto itu dengan napas tertahan. Ingatan terakhir akhirnya muncul jelas di benaknya. Malam itu ia tidak sendirian menyaksikan tragedi. Qing Ji kecil ada di sana, dan mereka berdua adalah saksi yang seharusnya tidak pernah dibiarkan hidup. Kini, masa lalu yang selama ini terkubur bangkit sepenuhnya, dan ancaman yang sesungguhnya baru saja membuka pintunya. Angin malam yang tadi terasa lembut kini berubah menusuk, seolah foto di layar ponsel Qing Ji membawa hawa dingin dari masa lalu yang selama ini terkubur paksa. Ye Chen memandangi gambar itu lama sekali, jantungnya berdetak keras hingga hampir menutupi suara napasnya sendiri. Wajah kecil Qing Ji dalam foto itu tampak pucat namun keras kepala, berdiri tidak jauh darinya yang masih anak-anak, sementara ayahnya berdiri di tengah dengan ekspresi tegang. Itu bukan foto keluarga yang hangat, melainkan potret pertemuan yang syarat tekanan. Ingatan terakhir yang selama ini terkunci akhirnya pecah sepenuhnya di kepalanya seperti bendungan yang runtuh. Malam itu 10 tahun lalu bukan sekadar perdebatan bisnis. Itu adalah pertemuan antara dua keluarga besar yang sudah lama saling mencurigai. Ayah Ye Chen membawa dokumen bukti penggelapan dana yang melibatkan pihak luar dan seseorang dari keluarga Bai yang saat itu belum pernah disebutkan secara terbuka. Qing Ji kecil berada di sana karena tanpa sengaja mengikuti ayahnya, sementara Ye Chen yang masih polos berdiri bersembunyi di balik lemari kayu besar di sudut ruangan. Pertengkaran berubah menjadi ancaman, ancaman berubah menjadi kekerasan. Seseorang mencabut pisau bukan untuk menyerang, melainkan untuk menakut-nakuti, tetapi dorongan dan teriakan membuat semuanya tak terkendali. Pisau itu beralih tangan, darah mengalir, dan seorang pria tumbang. Yang paling mengerikan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ada seseorang yang sengaja memadamkan lampu sebelum semuanya terjadi. Ye Chen teringat wajah samar yang berdiri di ambang pintu dalam kegelapan, sosok yang selama ini tidak pernah bisa ia lihat jelas. Sosok itu bukan Chen Ming. Itu orang lain, seseorang yang memanfaatkan kekacauan untuk memastikan kedua keluarga saling mencurigai dan menghancurkan satu sama lain perlahan. Ingatan itu membuat Ye Chen menggertakkan giginya. Kita dijadikan pion, ucapnya lirih namun penuh bara. Qing Ji menatapnya, matanya
Tidak lagi sekadar dingin, melainkan bergetar oleh amarah yang tertahan selama bertahun-tahun. Pesan berikutnya masuk tanpa suara peringatan. Sebuah alamat dan waktu, tanpa penjelasan, tanpa ancaman langsung, tetapi cukup jelas untuk menjadi undangan. Ye Chen tahu ini jebakan, namun ia juga sadar bahwa menghindarinya hanya akan membuat mereka terus diburu dalam kegelapan. Qing Ji hendak melarangnya, namun kali ini Ye Chen lebih dulu berbicara. Jika kita tidak menghadapi ini sekarang, mereka akan terus bergerak dari bayangan. Suaranya mantap, bukan gegabah, melainkan penuh perhitungan. Keesokan malam, mereka pergi bersama, meski Qing Ji masih dalam masa pemulihan. Ia menolak tinggal diam. Gudang tua di tepi pelabuhan Haicheng menjadi lokasi yang ditentukan. Lampu-lampu redup berayun tertiup angin laut, suara ombak terdengar berat menghantam dermaga. Ye Chen membawa tim pengamanan dalam jarak tersembunyi, sementara ia dan Qing Ji masuk lebih dulu, seolah memenuhi undangan tanpa rasa curiga. Di dalam gudang, langkah kaki mereka menggema di antara peti-peti kayu berdebu. Tiba-tiba, lampu sorot menyala terang, membutakan pandangan mereka sesaat. Sebuah suara tepuk tangan pelan terdengar dari atas tangga besi. Sosok pria paruh baya turun perlahan, wajahnya tenang namun penuh perhitungan. Ia adalah mantan direktur keuangan gabungan dua keluarga yang menghilang setelah tragedi 10 tahun lalu, orang yang selama ini dianggap melarikan diri karena takut terlibat. Ternyata ia tidak melarikan diri. Ia menunggu. Dengan senyum tipis, pria itu mengungkap bahwa malam berdarah itu memang dirancang untuk memecah dua keluarga besar agar ia bisa menguasai saham melalui perusahaan cangkang yang kini berkembang pesat. Chen Ming hanyalah alat yang dimanipulasi oleh ambisi dan kecemburuan. Kecelakaan mobil Ye Chen 3 bulan lalu juga bagian dari upaya terakhir untuk menghapus saksi hidup yang masih tersisa. Kalian berdua seharusnya sudah mati 10 tahun lalu, ucapnya ringan, seolah membicarakan cuaca. Amarah Qing Ji meledak, namun Ye Chen menahannya dengan satu gerakan halus. Ia tidak lagi remaja yang terpancing emosi. Dengan suara tenang, ia menyatakan bahwa semua pengakuan itu sudah direkam dan tim hukum serta pihak berwenang sudah berada di luar. Wajah pria itu berubah sesaat, namun ia tertawa, memberi isyarat pada orang-orang bersenjata yang muncul dari balik bayangan. Tembakan pertama memecah keheningan malam. Qing Ji bergerak cepat meski lukanya belum pulih, menarik Ye Chen ke balik peti kayu. Suara peluru menghantam logam dan kayu, serpihan beterbangan. Pengawal yang menunggu di luar segera masuk, baku tembak tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, Ye Chen menatap Qing Ji yang napasnya mulai berat namun tetap bertahan di sisinya. Kita akhiri ini malam ini, katanya tegas. Ketika polisi akhirnya mengepung gudang dan pria itu diborgol, langit Haicheng mulai memucat oleh cahaya fajar. Ombak yang tadi terdengar ganas kini terasa lebih tenang. Ye Chen memandangi laut dengan perasaan campur aduk. Rahasia 10 tahun lalu akhirnya terkuak. Dalang utama tertangkap, dan nama keluarga mereka perlahan akan dibersihkan. Namun harga yang dibayar tidak kecil. Qing Ji berdiri di sampingnya, bahunya masih diperban namun tatapannya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui di antara mereka. Ye Chen menoleh dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia tersenyum tanpa beban. Sekarang kau masih mau menjadi pengawalku? Tanyanya pelan. Qing Ji menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Tidak, jawabnya, membuat Ye Chen terdiam sesaat. Namun sebelum ia sempat merasakan kekosongan, Qing Ji melanjutkan. Dengan suara lembut namun pasti, aku ingin berdiri di sampingmu, bukan di belakangmu. Fajar menyingsing perlahan di atas pelabuhan, membawa awal baru bagi keduanya. Bukan lagi tentang dendam atau konspirasi, melainkan tentang pilihan untuk membangun masa depan tanpa bayangan kebencian. Dan untuk pertama kalinya,
Ye Chen merasa bahwa meski ia duduk di kursi roda, ia tidak pernah benar-benar berdiri setegap ini sebelumnya. Fajar yang menyingsing di pelabuhan tidak serta-merta menghapus semua bekas luka, tetapi udara pagi itu terasa berbeda, lebih ringan meski tubuh Qingqi masih dibalut perban dan langkah Ye Chen tetap bergantung pada kursi rodanya. Penangkapan dalang utama mengguncang Hai Cheng seperti gempa kecil yang meretakkan fondasi lama dan dalam. Hitungan jam berita itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Media yang sebelumnya memburu Ye Chen dengan tuduhan dan cemoohan kini berbalik arah, menyiarkan kronologi konspirasi 10 tahun lalu dan percobaan pembunuhan yang gagal. Nama keluarga Lu yang hampir tenggelam perlahan terangkat kembali, namun di dalam rumah besar itu sendiri, ketenangan belum sepenuhnya pulih. Nenek Lu duduk di ruang kerja dengan wajah yang tampak lebih tua dari biasanya. Ia memandangi cucunya dengan sorot mata yang rumit, antara bangga dan menyesal. Aku terlalu lama membiarkan bayangan menguasai kita, ucapnya pelan. Ye Chen tidak menjawab dengan tuduhan atau keluhan. Ia hanya mengatakan bahwa masa depan perusahaan harus dibangun di atas transparansi, bukan ketakutan. Kata-katanya tenang namun tegas, menandakan bahwa ia tidak lagi sekadar pewaris yang dilindungi, melainkan pemimpin yang telah ditempa oleh pengkhianatan dan kehilangan. Chen Ming resmi dikeluarkan dari dewan dan menghadapi proses hukum. Shen Xingyi yang selama ini berdiri di sisinya memilih menghilang dari sorotan publik. Pertunangannya dengan Ye Chen dibatalkan tanpa upacara, hanya sebuah pengumuman singkat yang menutup bab lama penuh kepalsuan. Tidak ada drama terbuka, tidak ada teriakan, hanya jarak yang terputus. Secara permanen, Ye Chen tidak merasakan kemenangan atas itu semua, hanya kelegaan. Sunyi karena akhirnya tidak perlu lagi berpura-pura. Qingqi kembali ke rumah keluarga Bai untuk sementara waktu, menjalani pemulihan yang lebih layak. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini ia pergi tanpa keraguan dan tanpa jarak yang menyakitkan. Setiap sore, Ye Chen mengunjunginya, kadang membawa laporan perusahaan. Kadang hanya duduk diam mendengarkan suara angin di halaman rumah besar itu. Ayah Qingqi, yang awalnya keras mulai melihat perubahan pada pemuda yang dulu ia anggap lemah. Ia melihat keteguhan yang lahir dari luka, bukan dari kesombongan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan cahaya jingga memantul di lantai marmer, Qingqi berdiri tanpa bantuan untuk pertama kalinya sejak insiden di pelabuhan. Langkahnya masih perlahan, namun tegap. Ye Chen memandanginya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kagum, melainkan seolah melihat masa depan berjalan ke arahnya. Kau sudah tak perlu menjagaku setiap detik, katanya pelan, nada suaranya tidak lagi penuh defensif. Seperti dahulu, Qingqi tersenyum tipis. Aku tahu, jawabnya, karena sekarang kau bisa menjaga dirimu sendiri. Kalimat itu tidak terdengar seperti perpisahan, melainkan pengakuan atas perjalanan yang telah mereka tempuh. Beberapa minggu kemudian, Xinghai Group mengadakan konferensi pers baru, kali ini bukan untuk membela diri, melainkan untuk mengumumkan arah baru perusahaan. Ye Chen tampil di atas panggung dengan kursi rodanya, tetapi posturnya tegak dan suaranya mantap. Ia berbicara tentang integritas, tentang membangun kembali kepercayaan publik, tentang proyek sosial untuk mendukung rehabilitasi korban kecelakaan dan anak-anak yang kehilangan keluarga akibat konflik bisnis. Di antara kerumunan, Qingqi berdiri tanpa seragam pengawal, hanya sebagai dirinya sendiri. Tatapan mereka bertemu sesaat, dan tanpa kata-kata, keduanya memahami bahwa pertempuran yang paling berat telah dilewati. Namun hidup tidak pernah benar-benar bebas dari tantangan. Saat malam kembali turun, setelah konferensi itu, Ye Chen menerima laporan bahwa beberapa saham perusahaan luar negeri yang terkait dengan mantan direktur keuangan masih bergerak mencurigakan. Jaringan yang dibangun selama 10 tahun tidak akan runtuh dalam satu malam. Ia menatap layar,
laptopnya lama, lalu menghela napas pelan. Qingqi mendekat, berdiri di belakangnya dan meletakkan tangan di bahunya. Masih banyak yang harus dibereskan, ucapnya tenang. Ye Chen mengangguk. Ya, tapi kali ini kita tidak berjalan dalam gelap. Di luar jendela, lampu kota Haicheng berkelip seperti bintang-bintang buatan manusia. Menyaksikan dua sosok yang pernah terjebak dalam bayangan masa lalu kini berdiri di ambang masa depan yang belum sepenuhnya pasti. Mereka tahu bahwa tantangan akan terus datang, bahwa musuh mungkin berganti wajah, bahwa luka tidak hilang begitu saja. Namun kini mereka tidak lagi terpisah oleh rahasia dan kecurigaan. Mereka berdiri berdampingan, bukan karena kewajiban atau kontrak, melainkan karena pilihan. Dan dalam diam yang penuh makna itu, langkah mereka menuju hari esok terasa lebih mantap daripada sebelumnya, seolah seluruh badai yang pernah menerpa hanyalah jalan panjang yang harus dilalui agar keduanya benar-benar memahami arti saling menjaga dan saling mempercayai. Musim berganti perlahan, dan bersama waktu yang berjalan, struktur Xinghai Group mulai berubah di bawah kepemimpinan Ye Chen. Ia tidak lagi hanya memadamkan krisis, tetapi membongkar sistem lama yang rapuh dan menggantinya dengan tata kelola yang lebih transparan. Banyak orang lama yang merasa terancam oleh perubahan itu memilih mundur diam-diam, sementara generasi baru yang lebih profesional direkrut untuk mengisi posisi strategis. Setiap keputusan yang ia ambil tidak lagi didorong oleh emosi atau pembuktian diri, melainkan oleh visi jangka panjang yang matang. Namun semakin tinggi ia berdiri, semakin jelas pula bahwa sorotan terhadap dirinya tak pernah benar-benar padam. Di luar negeri, perusahaan cangkang yang dahulu menjadi alat permainan sang dalang ternyata masih memiliki sisa jaringan. Transaksi saham yang mencurigakan mulai menekan harga pasar Xinghai secara perlahan, seperti serangan yang tidak frontal namun sistematis. Investor lama mulai gelisah, rumor tentang potensi pengambil alihan paksa beredar kembali. Ye Chen memahami bahwa ini bukan kebetulan. Ada pihak yang tidak puas dengan runtuhnya rencana lama, dan kini mencoba menggoyahkan dari luar. Di saat yang sama, keluarga Bai menghadapi tekanan serupa. Beberapa proyek properti strategis tiba-tiba tersandung masalah perizinan yang tak masuk akal. Qingqi, yang kini resmi kembali sebagai putri keluarga Bai namun tetap menjaga jarak dari kehidupan mewah yang berlebihan, menyadari bahwa serangan ini terkoordinasi. Suatu malam ia datang ke kantor Ye Chen tanpa pemberitahuan, langkahnya mantap. Sorot matanya kembali setajam dulu saat ia masih berdiri sebagai pengawal. Kita diserang dari dua arah, ucapnya tanpa basa-basi. Ye Chen mengangguk pelan, seolah sudah menunggu kalimat itu. Ia memutar layar laptopnya, menunjukkan data pergerakan saham dan pola investasi asing yang mencurigakan. Nama perusahaan investasi yang muncul berkali-kali tidak pernah terdengar sebelumnya, tetapi struktur kepemilikannya terlalu rumit untuk sekadar kebetulan. Qingqi memperhatikan dengan saksama, lalu menyadari satu pola yang membuat napasnya tertahan. Beberapa pengurus perusahaan investasi itu pernah menjadi mitra lama keluarga Bai sebelum tragedi 10 tahun lalu. Malam itu mereka duduk berhadap-hadapan dalam ruang kerja yang hanya diterangi lampu meja, membedah setiap informasi seperti ahli bedah yang meneliti luka lama. Kesimpulan, mereka perlahan terbentuk, ada seseorang yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Setelah dalang utama tertangkap, seseorang yang lebih berhati-hati dan tidak bergerak sendiri, melainkan melalui sistem finansial global. Ini bukan lagi konspirasi keluarga semata, melainkan permainan yang lebih luas dan lebih berbahaya. Beberapa hari kemudian, undangan resmi datang untuk menghadiri forum bisnis internasional di luar negeri, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para investor dan konglomerat besar. Nama Xinghai dan keluarga Bai tercantum sebagai peserta penting. Ye Chen tahu ini bukan sekadar forum biasa.
Ini adalah panggung di mana pihak yang bersembunyi akan muncul. Setidaknya secara tidak langsung. Di bandara, sebelum keberangkatan, Qingqi berdiri di samping Ye Chen yang duduk di kursi rodanya. Wajahnya tenang namun pikirannya jelas sibuk. Kali ini bukan soal membela diri, kata Ye Chen pelan. Ini tentang merebut kendali permainan. Qingqi menatapnya, melihat kilatan ambisi yang berbeda dari dendam masa lalu. Ia melihat seorang pria yang telah menerima kekurangannya tanpa lagi merasa terhina olehnya. Forum itu berlangsung di gedung kaca megah dengan penjagaan ketat. Di antara jas mahal dan senyum diplomatis, Ye Chen berbicara lugas tentang restrukturisasi Xinghai, tentang model bisnis baru yang berorientasi pada teknologi dan keberlanjutan. Ia tidak menyinggung konspirasi atau ancaman, tetapi setiap kalimatnya seperti peringatan halus bahwa ia bukan lagi target yang mudah. Qingqi berdiri beberapa langkah di belakangnya, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai mitra yang sejajar. Di tengah sesi jaringan informal, seorang pria asing mendekati mereka. Senyumnya sopan, tetapi matanya terlalu tajam untuk sekadar basa-basi. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari perusahaan investasi yang selama ini menggerogoti saham Xinghai. Dengan nada tenang ia memuji keberanian Ye Chen, namun secara tersirat menyarankan kerja sama, yang pada dasarnya adalah penyerahan sebagian kendali. Ye Chen mendengarkan tanpa menunjukkan emosi, sementara Qingqi mengamati setiap gerak tubuh pria itu. Ketika tawaran itu selesai diucapkan, Ye Chen hanya tersenyum tipis. Kami tidak mencari pelindung, jawabnya perlahan. Kami mencari mitra yang setara. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat percakapan berubah tegang. Pria itu menahan senyum, lalu pergi, dengan janji bahwa permainan belum berakhir. Malam itu di kamar hotel, pemandangan kota asing berkilau di balik kaca besar. Qingqi berdiri di dekat jendela, sementara Ye Chen mendekat dengan kursi rodanya. Tidak ada rasa takut, hanya kesadaran bahwa pertempuran kini berada di level yang berbeda. Apa kau menyesal masuk ke dalam semua ini? Tanya Ye Chen tiba-tiba, suaranya lebih lembut dari biasanya. Qingqi menoleh dan menatapnya lama. Jika aku tidak masuk, kau mungkin sudah tidak ada. Jawabnya tenang. Dan jika kau menyerah, semua ini tak akan berarti. Tidak ada deklarasi besar, tidak ada janji dramatis, hanya pengakuan bahwa mereka telah memilih jalan yang sama. Dan tak lagi bisa dipisahkan oleh ancaman atau tekanan. Di luar, lampu kota asing tetap menyala, tak peduli pada intrik dan ambisi manusia. Di dalam kamar itu, dua orang yang pernah terjebak dalam tragedi masa lalu kini bersiap menghadapi permainan global yang lebih kejam. Namun kali ini, mereka tidak lagi berlari dari bayangan. Mereka melangkah langsung ke tengah panggung, siap membuktikan bahwa kekuatan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang keberanian untuk berdiri tegak di tengah badai yang terus berubah. Keesokan paginya suasana forum berubah lebih tegang dari sebelumnya. Berita tentang langkah agresif perusahaan investasi asing itu mulai beredar di antara para peserta, dan beberapa investor terlihat mulai menjaga jarak dari Xinghai Group seolah takut terseret dalam konflik yang belum jelas arahnya. Namun Ye Chen justru bergerak lebih cepat. Ia mengatur pertemuan tertutup dengan beberapa pemegang saham utama yang selama ini diam, menunjukkan rencana ekspansi teknologi yang telah ia siapkan jauh sebelum tekanan saham terjadi. Data pertumbuhan, potensi pasar, hingga kerja sama strategis dengan perusahaan rintisan inovatif dipaparkan dengan rinci dan penuh keyakinan. Para investor yang semula ragu mulai melihat bahwa Xinghai bukan perusahaan yang bertahan dengan sisa kejayaan lama, melainkan sedang membangun fondasi baru yang lebih kuat. Di sela-sela pertemuan itu, Qingqi menerima laporan dari jaringan keluarga Bai bahwa perusahaan investasi asing tersebut memiliki hubungan tidak langsung dengan pesaing lama keluarga mereka di sektor logistik internasional. Artinya, serangan ini bukan sekadar perebutan
saham, melainkan upaya menekan dua keluarga besar sekaligus agar melemah dan bisa diakuisisi perlahan. Qingqi menyadari bahwa jika mereka hanya bertahan, mereka akan terus ditekan. Mereka harus menyerang balik, tetapi bukan dengan emosi, melainkan dengan strategi yang lebih halus. Malam itu, Ye Chen memutuskan langkah berani. Ia mengumumkan rencana pembentukan aliansi strategis antara Xinghai Group dan keluarga Bai untuk membangun pusat teknologi maritim yang akan menggabungkan kekuatan industri dan logistik kedua belah pihak. Pengumuman itu mengguncang forum. Banyak